Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, program studi PTK ya, PTK 3A ya, kita bisa melakukan praktikum ilmu hama secara luring, secara tatap muka meskipun terbatas. Berarti ini adik-adik tinggal di sekitaran Bandar Lampung ya? Yang dekat itu ya. Karena teman-teman yang lain kelihatannya masih betah di kampung. Nah, untuk praktek ilmu hama, mudah-mudahan pada praktikum yang akan datang ketua kelas bisa mengambil BPP karena buku panduan praktek memang ada di situ. Udah secara detail, rinci ada ya. Nanti diambil. Hanya di praktikum pertama topiknya mengenai identifikasi serangga hama dan serangga non hama. Serangga hama itu artinya serangga yang peran dan fungsinya itu sebagai hama, merusak tanaman, baik bagian tanaman itu sendiri, buah, daun, mengganggu fotosintesis yang pada dasarnya sampai pada hasil. Itu hama ya, jadi merusak tanaman pertanian, tanaman budidaya pertanian. Kemudian yang non hama ya tidak merusak, bahkan dia memangsa serangga hamanya. Maka sering disebut serangga non hama ini sering disebut dengan serangga predator. Dia kanibal terhadap serangga yang lain. Kanibal terhadap serangga yang lain atau bersifat parasitoid gitu ya. Di kuliah sudah dapat bahwa ternyata sebagian besar, hampir di atas 99% serangga ini bermanfaat ya. Kurang dari 1% lah serangga yang berfungsi sebagai non hama, rusak. Jadi jumlahnya itu kecil, tapi sebagian besar yang diciptakan Tuhan bermanfaat. Apa kira-kira manfaat serangga yang Anda ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Serangga itu berguna untuk apa? Kemanfaatannya penyerbukan padi, sawit ya, kemudian kelapa hibrida, polinasinya itu dibantu dengan serangga. Meskipun ada penelitian terbaru, penyerbukan ini bunga jantannya bisa diambil, disemprotkan ke bunga betina, tapi tidak sebagus dari penyerbukan yang dilakukan dibantu oleh serangga. Bukan diserbuki oleh serangga ya, dibantu penyerbukannya oleh serangga. Luar biasa bagus. Manfaat yang lain selain membantu penyerbukan serangga? Tadi ya, yang non hama tadi predator yang memangsa serangga yang menjadi hama. Contoh, ini nama daerahnya apa? Serangga hama ini? Cengcorang ya? Belalang sembah, bahasa Sundanya congcorang, walang keke gitu ya. Terus apa lagi? Nah, kalau di bahasa Latin satu, ini disebut dengan Ordo Mantodea. Ordonya ya, nanti kan sampai ke ordo nih. Hari ini Mantodea di belalang sembah. Ini serangga, tapi tidak berfungsi sebagai hama. Coba lihat strukturnya, kaki bawahnya lemas, tapi bagian atasnya lebih keras dan lebih kokoh, mulutnya panjang. Untuk menerkam dan menggigit kanibal tadi, predator tadi. Dengan kita memahami, bisa mengidentifikasi serangga ini, kita tidak salah mengendalikan. Yang begini ya jangan ditangkap ya. Kalau Bapak boleh orang untuk praktek, nggak nangkap gimana?
Jangan disemprot semua nanti mati. Padahal ini berfungsi sebagai serangga non. Hama. Ada lagi semut rangrang ya. Ya. Semut rangrang, para ahli burung memanen, mengambil, dijual untuk umpan burung. Biar suaranya lebih pedas ya, bagus, maka dikasih rangrang. Akibatnya apa? Hama helopeltis yang memakan ulat buah, berobat ulat buah itu di tanaman kakao kopi luar biasa, karena semut rangrangnya sebagai predator diambil. Tapi kalau di alam ada keseimbangan kan nggak terjadi begitu. Kalau Anda lihat ke tanaman kakao kopi sekarang rusak buah-buahnya ya, ditusuk oleh helopeltis. Pemangsanya rata-rata hilang, diambil. Maka kelihatannya keseimbangan alam itu udah luar biasa. Ketika kita serakah mengambil sumber daya satu hal, pincang, terjadilah ledakan. Gitu. Kemudian apa ini? Kupu-kupu ya? Ya. Ordo Lepidoptera. Lepidoptera. Kupu-kupu serangga apa non hama? Non Serangga hama. hama apa non hama? Non hama. Non hama. Bahkan sering mengambil bunga ya, madu. Iya. Tapi waktu fase ular yang merusak, dia itu jadi hamanya itu ketika bermetamorfosis menjadi ular. Tapi setelah kan gitu, bertelur, kemudian membentuk larva, ular berpuasa nih, udah makan rakus begitu, dia bawa makanannya banyak, berpuasa di dalam balutan kepompong ya, kepompong. Setelah ngumpet di kepompong, keluar jadilah kupu-kupu yang indah. Semakin dia ganas ulatnya, ulat bulunya banyak, kupu-kupunya makin bagus. Jadi kalau di siklus orang, ketika masa SMA itu lagi jadi larva, orang tuanya marah, suruh nyapu nggak mau, bangun siang, lihat tutup nasi dibanting gitu ya, nggak ada isinya. Dia jadi larva. Nanti ketika udah jadi mahasiswa bekerja, udah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah, pagi dilihat ya. Nanti bapak-bapak ibu-ibu jadi orang tua nih. Ingat nih pesan saya, metamorfosis siklus pelajar. Nggak tahu, dimarahin pacarnya, taunya ngamuknya dengan bapak ibunya, nggak ada hubungannya kan. Gara-gara WA-nya apa itu nggak dibalas, diputus, ngamuk, sapunya dibanting. Dia lagi fase larva jadi ulat. Tapi kan nggak selamanya nanti. Nah kalau masih jadi ulat sepanjang hidupnya repot juga. Nggak ada masa baiknya bermetamorfosis. Dan sifat serangga itu setia dengan pasangannya. Kalau mau belajar dengan serangga. Kalau dia senangnya yang baik-baik, mengambil madu ya itu tugas. Tapi ada serangga yang nggak mau diajak ke kebaikan. Lalat ya. Di tempat yang bagus dia nggak betah. Maunya di sampah-sampah yang kotor buat penyakit, sakit perut itu. Serangga begitu itu di lalat. Maka oleh Tuhan dibuatlah saya rata-rata serangga secara umum ada 2 pasang, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Tapi lalat jadi salah satu serangga di dunia yang sayapnya 1 pasang saja di lalat. Perhatikan ya, yang lain rata-rata 2 pasang. Membantu penyerbukan, mencari madu, apalagi di Cina ulat sutra untuk apa? Wow. Buat sutra ya? Iya. Dari ulat. Maka teman-teman muslim seringkali pakai baju sutra nggak boleh karena itu mahal dari ulat. Jadi berfungsi menghasilkan uang devisa yang luar biasa sutra. Apalagi sumber inspirasi pesawat terbang.
terinspirasi dari capung ya. Ya. Nah, sayapnya dua, kapan turun, inspirasi seni dan teknologi pesawat terbang dari capung. Terus apalagi? Sampah dihancurkan oleh serangga. Sampah yang bergunung-gunung metrik ton, sisa-sisa bahan organik, termasuk jenazah manusia yang dikubur, itu penghancuran dengan serangga. Itu fungsi manfaat di samping tadi ada yang merugikan, merusak tanaman. Contoh yang merusak tanaman, ulat ya, ada fase ulat tadi ya. Dalam satu malam perkebunan orang menanam kedelai 1 hektar bisa habis dengan ulat gerayak. Tahu ulat gerayak? Ulat gerayak yang kepalanya lebih besar kayak tentara. Dulu waktu zaman bapak kuliah bukan ulat gerayak namanya, ulat tentara. Karena kayak pakai helm perang itu loh ulatnya. Nah mungkin dengar tentara ini orang pertanian kok. Yang merusak-merusak itu disebut tentara, protes dia. Masa gua dijadikan diidentifikasi sebagai ulat tentara, tapi zaman bapak kuliah namanya ulat tentara itu. Akhirnya para ahli entomologi, ahli hama itu mengadakan konferensi, seminar lah gitu ya. Gimana ini para tentara protes nggak mau namanya menjadi ulat tentara. Ya udah sepakatlah ulat tentara itu sekarang namanya ulat gerayak. Nulisnya disambung, nggak dipisah. Nanti kalau membuat penelitian atau membuat karya tulis, ulat gerayak. Dalam bahasa Latin disebut Spodoptera litura. Ini ya, ulat gerayak. Itu, tapi kalau udah berubah menjadi kupu-kupu dia juga berfungsi sebagai serangga hama. Nah, menurut Hill dan Karlshofen, mengetahui dan membedakan setiap jenis serangga, udah tadi melihat, mengidentifikasi, kita bisa membedakan setiap jenis serangga, itu merupakan langkah awal yang baik sebelum mengendalikan hama tanaman. Jadi dimulailah dengan mengidentifikasi, biar kita tidak keliru mana yang harus dikendalikan, mana yang tidak. Langkah awal. Sama dengan polisi, mahasiswa. Kalau polisi ada orang dimutilasi, ada tim identifikasi serangga. Kalau kita di sini, polisi namanya DV4 itu ya, divisi identifikasi. Dikumpulin, dilihat giginya, sidik jarinya, orang pintar udah jarinya dihabisin biar tidak teridentifikasi kan, dipotong-potong, tapi bisa dicari dari selnya. Bahkan kenapa di ijazah itu harus pakai sidik jari, karena Tuhan ciptakan nggak ada yang sama ya di sidik jari. Tapi ini sekarang bisa dimanipulasi juga tuh, pindah ke iris mata. Di ijazah yang sekarang banyak pakai barcode itu ya, sistem barcode. Itu adalah teknologi di mengidentifikasi. Bahkan kalau Anda buka aplikasi untuk mengidentifikasi tanaman pun sekarang ada aplikasinya, termasuk menentukan penyakit tanamannya. Padahal di satu semester belajar di pertanian, kalau Anda buka aplikasi Flower Dish ya, Flower Dish, itu ada yang gratis, ada yang bayar. Begitu dipoto pakai handphone, nama tanaman dari kingdom sampai spesiesnya muncul, termasuk penyakitnya muncul. Luar biasa, itu punya orang asing katanya ya. Nanti mahasiswa yang belum ada itu mengidentifikasi hama. Begitu dipoto, oh ini hama ini menyerang apa gitu, silahkan dibuat aplikasinya. Itu kalau nggak salah ada 70.000 jenis tanaman yang bisa diidentifikasi. Luar biasa, sekarang mahasiswa nggak usah lihat buku identifikasi, handphonenya ditempel tanamannya, termasuk penyakit. Kemajuan teknologi membantu kita. Makanya dulu kalau skripsi lama, kuliah mahasiswa itu bisa 6 tahun, karena cari jurnal susah, harus ke perpustakaan. Sekarang kan
cari di Google, jurnal lebih mudah. Makanya kalau nggak cepet-cepet selesai kuliahnya keterlaluan, didukung dengan fasilitas yang ada. Oke, itu. Nah sekarang bagaimana cara SOP atau mengidentifikasi secara benar? Ya harus mempunyai alat bantu identifikasi, yaitu buku identifikasi. Buku identifikasi itu ada aslinya, itu dibuat oleh Boror, itu yang tebal dalam bahasa Inggris, tapi dicari-cari yang versi bahasa Indonesia ini sudah cukup baik. Jadi kita kiblatnya menyamakannya, di samping melihat di Google juga boleh, yaitu dengan kunci determinasi serangga. Misalnya serangganya seperti ini, nama daerahnya Congcorang, Belalang Sembah, ordonya Mantodea. Anda buka di daftar isi ordo Mantodea, nama latinnya apa ditulis, termasuk serangga hama atau non hama. Gitu ya. Tugas praktek kita: satu, siapkan kaca pembesar, udah ada. Kemudian pinset jarum serangga sudah. Buku kunci determinasi sudah ada. Jadi lu kaca pembesar, kunci determinasi serangganya udah ada. Yang kedua, bahan 4 macam serangga hama, lebih dari 4 macam. Anda menentukan serangga yang digambar. Jadi prakteknya bukan menggambar, mengidentifikasi. Salah satu kegiatan identifikasi melihat dan menggambarnya, baru menyimpulkan kan? Gitu. Jadi 2 macam serangga non hama dan 3 macam hama. Tuliskan ordonya. Jadi gambarlah satu. Ini serangga apa? Belalang Sembah. Belalang Sembah, nanti cari nama latinnya ya. Iya. Setelah dicari nama latinnya, diberi kesimpulan serangga hama apa non hama? Non hama. Hama gitu. 2 minimal. Kemudian lagi kupu-kupu ya. Kupu-kupu nama latinnya apa? Kemudian pada fase kupu-kupu berfungsi sebagai serangga non hama. Gambar 2. Yang lain selain kupu-kupu dan Mantodea, serangga yang berfungsi sebagai non hama apa lagi? Semut ya tadi ya, semut rangrang. Apa lagi? Tawon? Ya tawon, Hymenoptera itu juga serangga. Apalagi? Ulat hongkong, pernah lihat? Untuk makanan burung, itu termasuk hama. Kemudian kecoa. Cara melihat serangga dengan apa? Kalau orang kan dengan mata. Ini cantik, di mana ada makanan gitu kan. Ngomong dengan kawan-kawan, ayo kita pergi. Di sana lagi panen gitu, kira-kira begitu. Di serangga itu nggak kayak kita dengan mata, dia pakai anteni. Jadi sistem radarnya itu di anteni. Anteni itu luar biasa bagi serangga. Jadi kalau namanya kecoa terbalik, Anda sering kali lihat kalau lagi nyapu terbalik, dia udah kalau kabut seperti apa, kalau diputus itu anteninya ya, udah nggak bisa kemana-mana. Karena antena itu berfungsi sebagai pelacak radarnya. Ada berapa ribu sel untuk melihat. Gitu ya. Nanti dipelajari nih. Luar biasa belajar serangga. Saya dengar di UGM sudah ada aplikasinya. Jadi dimasukkan, nanti keluar taksonominya. Kita pakai kunci determinasi. Gitu ya. Jadi tugasnya menggambarkan 2 jenis serangga non hama dan 3 jenis serangga Hama. Nanti diupload juga di LMS. Kemudian Anda jangan lupa absen ya. Teman-teman yang daring maupun luring, mohon absensi di LMS, tidak lupa. Dan untuk teman-teman yang daring, silakan menggambar sama, nanti rekamannya ada, dikumpulkan di LMS. Untuk bukti fisiknya nanti di akhir diberitahu kapan harus dikumpulkan. Itu saja penjelasan saya. Adakah yang ingin ditanyakan?
Sudah cukup? Sudah. Sudah. Ya, langsung saja ya kalau sudah. Kertas kerjanya saya dibagi dua kelompok, 4 Halo. dan 5.